اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. نامت أعيني يوما طيبه قلبي
Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim khair.
Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin amin. Ahbabana fillah wa diyufana al-izzah hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan nomor hadis 7071. Hadis terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan. Kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, kana adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia dulu ada dawam, karena menunjukkan selalu, karena menunjukkan senantiasa. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, melakukan sholat qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat. Qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat. Idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincir matahari. Idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincir matahari. La yafsilu, tidak memisahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainahunna, antaranya 4 rakaat, bitaslimin, dengan salam. Artinya sholat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat sekali salam, bukan 2 kali salam. Nabi katakan Nabi tidak memisahkannya dengan salam, artinya 4 rakaat sekali salam. Wa yaqulu, berkata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, abwabus sama, pintu-pintu langit, tuftahu, dibuka ia pintu-pintu langit, idza zalatis syamsu, apabila telah tergelincir matahari. Apabila telah tergelincir matahari. Jadi ketika matahari istiwa, kita dilarang sholat, karena syaitan mengiringi istiwanya matahari. Ketika orang sholat, maka syaitan merasa bangga, seolah-olah dia disembah. Maka dilarang oleh Rasul sholat ketika matahari ada di tengah langit. Kemudian apabila matahari tergelincir, syaitan akan meninggalkan matahari tersebut. Kemudian seluruh pintu-pintu langit, mulai pada langit pertama sampai ke langit ke-7, itu dibukakan untuk tempat lewat amal ibadah kaum muslimin. Itu sebabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat. Hadisnya hasan. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli, melakukan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam
yusalli melakukan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Hadis ini terdapat dalam Syarah Kabir Imam Tabrani, status hadisnya hasan. Jadi Nabi melakukan salat sunnah antara maghrib dan isya yang disebut dengan salat sunnah awwabin. Salat sunnah awwabin. Orang yang melakukan salat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya, Allah akan dirikan baginya sebuah rumah di surga. Satu buah rumah di surga. Maka salat sunnah awwabin, kata ulama, maksimal rakaatnya itu 20 rakaat. Maksimal rakaatnya 20 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Maka kita yang masih dalam taklim, masih dalam pendidikan, selesai ba'da maghrib langsung program kita, program Quran, tidak ada waktu untuk melakukan salat awwabin. Minimal setelah atau di dalam salat ba'da maghrib antum niatkan sunnah awwabin. Aku salat ba'da maghrib 2 rakaat sekalian awwabin. Karena salat sunnah awwabin ini salat sunnah yang boleh ditumpangkan ke salat lain. Begitu juga orang-orang yang punya qadaan, dia qada antara maghrib dan isya, dia bisa meniatkan qada sekalian awwabin. Begitu juga orang yang masuk masjid antara maghrib dan isya, salat tahiyatul masjid sekalian dengan awwabin. Nah, minimal itu ba'da maghrib jangan lupa niatkan awwabin sekalian. Allahu Akbar, salat sunnah ba'da maghrib 2 rakaat sekalian awwabin. Nah, maka di antara maghrib dan isya ini makruh hukumnya bicara duniawi. Itu adalah waktu untuk berzikir, waktu untuk inabah kembali kepada Allah, sehingga salat antara maghrib dan isya itu disebut dengan awwabin, yang maknanya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika sudah tinggal di kampung, ketika bergaul di tengah masyarakat atau menjadi salah satu masyarakat, maka antara maghrib dan isya jangan pulang ke rumah, i'tikaf di masjid, apakah dengan taklim, apakah dengan mutola'ah, mudzakarah, atau minimalnya sholat sunnah antara maghrib dan isya. Masya Allah, adzan. Sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana ja'alta masalatul qa'imah Sayyidina Muhammadin muslimin ila asyarafa darakan antara fi'ala wasamakum Muhammadan Allahumma salli Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis 7073, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disolli mengerjakan salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu wal Husainu, padahal Sayyidina Hasan dan Husain yal'aban bermain-main kedua-duanya, wa yaqudani, dan duduk kedua-duanya, ala zahri, di atas punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tiap hari, pernah terjadi.
ketika Nabi mengimami sholat, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, riwayat yang lain salah seorang mereka, beliau menaiki pundak Nabi waktu Nabi sedang sujud, naik di atas punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud, sehingga sebagian sahabat mengangkat kepalanya. Kenapa Nabi terlalu lama sujudnya? Ketika dilihat ternyata ada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain di atas pundak Nabi SAW. Selesai sholat Nabi memberikan klarifikasi, wahai sahabatku, mungkin kalian bertanya, kenapa selama sujud tadi saya ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Hasan atau Husain, saya tidak mau mengganggu mereka berdua. Di sini Nabi memberikan isyarat kepada umat bagaimana cinta Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Tidak ada istimbat hukum yang mengatakan sunnah bawa cucu ketika jadi imam, kemudian sunnah menaikkan cucu di atas punggung ketika jadi imam. Tidak ada istimbat ulama seperti itu. Lalu apa yang diambil dalam cerita ini? Menggambarkan bagaimana mahabbahnya Nabi, cintanya Nabi kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani." Yang mencintai mereka berdua berarti sama mencintai aku. Yang menyakiti mereka berdua berarti sama dengan menyakiti aku. Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Mereka adalah pemimpin anak-anak muda nanti di dalam surga. Nah, dalam waktu yang sama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah bahwasanya Sayyidina Hasan akan mati diracun, Sayyidina Husain akan mati dipenggal. Dalam waktu yang sama juga Nabi punya satu doa unggulan untuk merubah takdir ini. Dalam riwayat dikatakan di kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada satu doa yang pasti Allah kabulkan. Tidak ada penawaran di sana. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi telah menggunakan doa tersebut. Wa ana tabatu. Sementara aku menyimpan doa tersebut syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan pembelaan kepada umatku pada hari kiamat. Kalau Nabi pakai satu doa ini, Nabi bisa merubah takdir Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi Nabi tidak mau pakai, karena kalau diselamatkan Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah keselamatan yang sementara. Selamat dari diracun, selamat dari dibunuh, tapi akan mati juga. Karena setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Maka Nabi tunda hasratnya ini, Nabi korbankan keselamatan dua cucunya ini demi menyelamatkan umat di akhirat kelak dengan syafaat tersebut. Nabi lain tidak punya doa itu, sudah dipakai semuanya di dunia. Nabi yang katakan, ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap Nabi telah menggunakan doa tersebut di dunia. Kalau saya simpan untuk membela umatku di akhirat kelak. Jadi supaya umat sadar begitu besar cinta Nabi kepada Sayyidina Hasan dan Husain, sehingga dalam riwayat yang lain ketika Nabi sedang khutbah Jumat, keluarlah Sayyidina Hasan dan Husain, kedua-duanya memakai gamis berwarna merah dari kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jalan yang masih baru belajar berjalan, sehingga orang tua melihatnya mungkin saja akan jatuh dari jalannya tersebut. Nabi kadang-kala melihat kepada sahabat, kadang-kala melihat kepada mereka berdua, melihat kepada sahabat, melihat kepada mereka berdua. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, bawa mereka berdua di atas mimbar. Juga tidak ada ulama mengatakan sunnah bawa cucu di atas mimbar.
Disunahkan bagi kakek yang punya cucu ketika khutbah gendonglah kedua cucunya di atas mimbar, pakaikan gamis merah, ittiba dengan Nabi SAW. Tidak ada istilah hukum seperti itu. Lalu kenapa diceritakan hal ini? Supaya umat tahu begitu besar cinta Nabi pada Sayyidina Hasan dan Husain. Dalam waktu yang sama tidak mengalahkan cinta Rasul kepada umat, sehingga doa yang satu-satunya bisa menyelamatkan mereka Nabi pilih untuk diberikan kepada umat di akhirat kelak. Itu yang harus kita pahami. Kalau begitu, kalaulah maulid Nabi setiap hari pun belum cukup untuk membalas cinta kasih Sayyidina Muhammad. Kalau maulid Nabi setiap hari, apalagi hanya sekali dan setahun, sekali dalam 1 tahun. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, memang betul-betul tidak punya perasaan, betul-betul dia tidak punya hati kepada Sayyidina Muhammad, atau dia memang tidak membaca pengorbanan Nabi untuk umat ini. Jadi Sayyidina Nabi melakukan sholat, Sayyidina Hasan dan Husain bermain-main, kemudian kedua-duanya naik dari pundak Nabi. Dan hal ini sering dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Husain ketika Nabi berada di rumah. Satu ketika datang sahabat melihat Sayyidina Hasan dan Husain di atas pundak Nabi main kuda-kudaan. Nabi jadi kudanya. Maka sahabat katakan, nikmar rakibu wal markub, sebaik-baik yang mengendarai dan sebaik-baik yang dikendarai. Yang dikendarai makhluk terbaik Sayyidina Muhammad, kemudian yang naik di atas pundaknya juga makhluk yang terbaik. Hadis berikutnya, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, mendoakan dia Nabi. Yusolli di sini maknanya mendoakan. Ala rajuli, di atas seseorang, ya Rabu, yang melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akannya orang tersebut yakhdumu ashabahu, melayani ia seseorang akan sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Sayyidina Rasul kepada orang-orang yang melayani sahabat, orang yang melakukan khidmat untuk sahabat, ya yang melayani itu juga sahabat. Jadi Nabi mendoakan sahabat yang melayani sahabatnya, sehingga Nabi sabdakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda iman itu mencintai sahabat Ansar, tanda kemunafikan itu membenci sahabat Ansar. Dikatakan dalam hadis yang daripada Sayyidina Abdullah bin Wafar, Allah fi ashabi, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah tentang sahabat-sahabatku, wala ta'khudhuhum aradan min ba'di, jangan kamu jadikan mereka bahan candaan setelah aku meninggal dunia. Maka tidak boleh hukumnya melakukan drama sahabat. Tidak diperbolehkan melakukan drama sahabat. Sayyidina Abu Bakar dibawakan oleh Abrul Medan, kemudian Sayyidina Umar oleh Fatih Aceh, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan oleh Habib As-Sindi. Nggak dibolehkan. Tapi kalau Buya Hamka silakan saja, atau Sepo silakan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau sahabat nggak boleh. Bahkan para ulama katakan film sahabat pun tidak boleh ditonton. Tapi itu kelebihan. Kalau niatnya adalah hanya untuk belajar sejarah, tidak meyakini sahabat seperti yang dibawakan di dalam hal tersebut,
itu nggak ada masalah. Sebagian mengatakan demikian, tapi sebagian berpendapat tidak boleh sama sekali. Nah, maka dalam film kita ambil yang kedua untuk sejarah. Tapi dalam drama kita tidak akan pernah buat drama tersensau temanya sahabat. Nah, tidak boleh sama sekali. Allah fi ashabi nanti akan dijadikan bahan tertawaan, bahan candaan. Man akhadahu man adahu man ahabbahu fa bihubbi ahabbahum. Yang mencintai sahabat berarti sama mencintai aku. Wa man adahum fa bi hubihim wa man abghadahum fa bi hubbi abghadahum. Yang membenci sahabat sama dengan membenci aku. Maka hormatilah sahabat dengan sebutan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Ubaidah. Jangan lantang mengatakan dirikan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang mana? Kawanmu? Sayyidina itu adalah orang terbaik setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang melayani sahabat, sekarang kita tidak bisa melayani secara fisik, tapi bisa melayani secara moral, memberikan arahan-arahan bagaimana menghargai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela harga diri sahabat yang dicemarkan oleh Syiah. Terlebih sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ini dicemarkan, direndahkan oleh yang namanya Syiah. Nah, begitu juga dalam sejarah-sejarah yang merendahkan sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalam sejarah kebudayaan Islam, seolah-olah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu pemberontak pemerintahan yang sah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini tidak boleh berbicara seperti itu. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya tentang perang Siffin yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? Sebagaimana Allah telah selamatkan pedang-pedang kita dari darah-darah mereka, kita juga harus selamatkan lidah-lidah kita daripada membicarakan mereka. Kalau tidak pandai membicarakannya, jangan dibicarakan, mendingan tidak dibicarakan. Kalau sampai kita ceritakan perang Siffin menimbulkan kebencian kepada Sayyidina Ali atau kebencian kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, hukumnya tidak boleh untuk disampaikan. Nah, karena yasumu yawma Asyura adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram wa ya'muru bihi, dan memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dengannya puasa 10 Muharram. Untuk apa puasa 10 Muharram? Apa sebab urutnya? Apa sebab urut puasa 10 Muharram? Menghormati hari besar Yahudi, menghormati hari besar Yahudi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa yajad Yahuda yasumuna yawma Asyura. Ketika Nabi sampai di Madinah, ketemu orang Yahudi Madinah puasa tanggal 10 Muharram. Nabi bersabda, ayyumin hala, hari apa? Mahadzal yawmal ladzi tasumuna fi, kenapa kamu puasa pada hari ini? Kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Apa jawaban Yahudi? Hadza yawmun azim, ini hari agung, ini hari besar. Bagaimana besarnya hari tersebut? Yunjillahu fihi Musa wa qaum, hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dari Fir'aun, hari di mana Allah hancurkan Fir'aun bersama kaumnya di Laut Merah.
Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini karena bersyukur kepada Allah. Kami berpuasa pada hari ini karena menghormati hari 10 Muharram. Apa komentar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih layak, kami lebih pantas menghargai Musa dari kalian. Ini sebab kenapa puasa 10 Muharram. Kami umat Islam lebih layak menghargai Musa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan puasa tanggal 10 Muharram. Nabi memerintahkan puasa tanggal 10 Muharram karena menghormati hari besar agama Yahudi, karena menghormati hari bersejarah Nabi Musa alaihissalam. Nah, keselamatan Nabi Musa untuk kaumnya itu hanya keselamatan satu suku, tapi lahirnya baginda Rasul itu keselamatan untuk seluruh alam. Maka menghormati hari lahir Nabi jauh lebih besar daripada menghormati tanggal 10 Muharram. Kalaulah hari besar Yahudi saja, hanya keselamatan Nabi Musa Nabi lakukan dan Nabi perintahkan untuk puasa pada hari tersebut, bagaimana kira-kira kalau memperingati hari lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu bukan keselamatan satu kaum, tapi keselamatan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, pikirkan, renungkan yang nanti Maulid. Nah, berpikir secara waras dan wajar. Kalaulah Islam memerintahkan kita menghormati hari besar Yahudi, kenapa kita tidak berhak merayakan hari besar kita sendiri, yaitu kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walaupun tidak tepat pada tanggalnya, minimal adalah perayaan-perayaan, peringatan-peringatan hari Nabi kelahiran Sayyidina Rasul. Nah, karena Yasumul Isnain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Senin, wal Khamisi, dan pada hari Kamis. Nabi puasa pada hari Senin, Nabi puasa pada hari Kamis. Kenapa Nabi puasa pada hari Senin? Tahu aja Imam Jalaluddin dari Maulid. Ini waktu Maulid nih, keluarkan dari Maulid. Kan kita setting memang jadwal baca hadisnya memang begitu. Nah, kenapa Nabi puasa hari Senin? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil Isnain. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa Tuhan puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Dzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi. Itu adalah hari kelahiran saya. Nah, kita gabungkan hadisnya di atas. Hari besar Yahudi, hari besar Nabi Musa alaihissalam, Nabi peringati dengan puasa. Hari besar kelahiran Nabi, Nabi peringati dengan, berarti ada dalam Maulid. Nah, ada. Itulah dalam Maulid dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin wahai Rasul? Itulah hari kelahiran aku. Apakah puasa itu wujud daripada menghargai hari besar? Oh jelas. Dia hadis yang di atas tadi. Dia sebab menurutnya. Pikirkan secara teliti. Kenapa Nabi puasa hari Asyura? Menghormati hari Nabi Musa. Nahnu aula wa ahaq wa ula bi Musa minkum. Kami lebih berhak menghargai Musa daripada kalian. Nah, dibuat penghargaan itu dengan puasa. Dan Nabi juga puasa hari Senin, menghargai hari lahirnya. Oke, berarti menghormati hari besar dengan berpuasa itu sudah dicontohkan oleh Nabi dengan dua riwayat tersebut. Kata mereka, kalau begitu peringati saja Maulid Nabi dengan puasa.
Kenapa dengan sholawatan? Kenapa dengan tausiah? Kenapa dengan pengajian? Kita katakan puasa adalah bagian dari ibadah. Memperingati hari besar dengan ibadah itu walaupun secara kias itu tidak tepat, tapi secara istiqnas itu bisa menjadi dalil, mentolerir. Kenapa? Puasa ibadah. Sekarang kita itikaf di masjid, ibadah. Membaca sejarah Nabi, ibadah. Makan setelah acara maulid, ibadah. Silaturahim, ibadah. Musafahah berjabat tangan, ibadah. Bertemu dengan saudara muslim yang senyum, ibadah. Banyak ibadah. Kalau dilakukan di masjid dan pada itikaf, itu juga bagian dari ibadah. Mengeluarkan uang untuk acara tersebut juga ibadah. Terkumpul sekian ibadah di dalam acara maulid Nabi SAW. Itu dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi kalau diperingati maulid Nabi dan organ tunggal, lepasnya dibuat judi, itu memang haram. Karena semuanya daripada unsur-unsur yang haram. Lalu kenapa Nabi puasa pada hari Kamis? Kata Nabi, karena itu adalah hari di mana dinaikkan amal ibadah dalam satu minggu. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa ya Nabi min ghurrah, dari awal kulli syahrin, setiap bulan, salasata ayyam, 3 hari. Adalah Nabi berpuasa min kulli ghurrah, dari setiap awal kulli syahrin, setiap bulan, salasata ayyam, 3 hari. Jadi Nabi puasa 3 hari tiap bulan di awal bulan. Wa qallama, sering sekali, karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru, tidak berpuasa pada hari Jumat. Nabi sering tidak puasa pada hari Jumat. Ketika Nabi pulang ke rumah, lalu menemui salah satu istrinya, Sayyidatina Ummu, lupa namanya, salah satu istri Nabi ditemukan sedang puasa pada hari Jumat. Lalu Nabi bertanya, hal tasumu qabla, apakah kamu puasa kemarin? Kata istri beliau, tidak. Apakah yang puasa besok? Kata istri beliau juga tidak. Maka Nabi sabdakan, tidak boleh puasa pada hari Jumat. Jadi puasa pada hari Jumat saja maka hukumnya makruh, kecuali kalau Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau Jumat yang bertepatan dengan hari puasa Daudnya. Kalau puasa Nabi Daud pas pada hari Jumat jadwalnya, itu nggak ada masalah. Kecuali puasa nazar, kecuali puasa qadha, kecuali puasa yang sunnahnya. Nah, yang sunnahnya ada pada hari tersebut, itu nggak ada masalah. Tapi kalau puasa karena hari Jumatnya saja, itu hukumnya makruh, bukan waktu mengandung. Nah, kalau hanya Jumatnya saja, maka hukumnya makruh. Hadis Imam At-Tirmizi. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa dia Nabi Tis'a Dzulhijjah, 9 Zulhijjah. Tis'a Dzulhijjah, 9 Zulhijjah. Wa yauma Asyura, dan pada hari 10 Muharram.
wa yawma Asyura, dan pada hari Asyura yaitu 10 Muharram, wa salasata ayyam, dan 3 hari min kulli syahr, setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Nah, 3 harinya itu di mana? Kalau menurut hadis yang tadi kita baca itu tanggal 1, 2 dan 3. Redaksinya wurra. Nah, kalau di sini awal asnaini minas syahr, Senin pertama di awal bulan. Awal asnain, awal hari Senin, minas syahri, dari bulan tersebut. Dan hari Kamis dan Senin dari Jumat berikutnya. Dan hari Kamis dan Senin minal Jumatil ukhra, dari Jumat berikutnya. Nah, pesan daripada Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili," berpesan kepada saya oleh kawan akrab saya, bisalasa, dengan 3 hal. Pertama adalah sholat witir sebelum tidur. Yang kedua adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa 3 hari setiap bulan dalam prakteknya Sayyidina Rasul itu ada 3 cara. Cara pertama 1, 2, 3 awal bulan. Itu cara pertama, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 awal bulan. Cara kedua, hadis ini dalam Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hari Senin awal bulan. Senin awal bulan, artinya minggu pertama hari Senin. Yang kedua, hari Kamis dan Senin minggu kedua. Itu 3 harinya. Minggu pertama ambil hari Seninnya saja. Kemudian minggu keduanya ambil hari Senin dan hari Kamis. Itu 3 hari setiap bulan. Hadis yang lain, Nabi berpuasa setiap tanggal 14, 13, 14, 15. 13, 14, 15 setiap bulan. Di sana 3 harinya. Itu disebut dengan ayyamul bayad. Nah, hari-hari putih disebut dengan hari-hari putih. Kenapa disebut dengan hari-hari putih? Karena 3 malam tersebut itu full dengan keluarnya bulan, mulai pada tenggelam matahari sampai terbit fajar. Ini bulan full semalaman. Kalau tanggal 1 enggak. Tanggal 1 bulan terlihat paling 5 menit hilang. Tanggal 2 terlihat 15 menit hilang. Tanggal 3 lebih lama. Tanggal 6 lebih lama. Tanggal 13, 14, 15 itu mulai matahari tenggelam sampai fajar terbit, itu total ada bulan semalaman. Nah, lewat tanggal 16, 17 itu bulannya ada waktu fajar terbit, tapi keluarnya terlambat. Nah, semakin ke belakang semakin terlambat. Kadang-kadang keluar bulan jam 12, jam 6 pagi bulannya masih ada. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri, berpuasa dari bulan Sabta wal Ahada wasnain, hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin. Nabi puasa dari bulan, artinya dari 1 bulan, Sabtu, Ahad, dan Senin. Wa minas syahri Ahad, dan bulan berikutnya Selasa, Rabu, Kamis. Ini metode keempat cara melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kalau bulan ini itu ambil hari Sabtu, Ahad, Senin. Apakah awal bulan, minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, itu nggak ada kejelasan hadis. Yang penting harinya Sabtu, Ahad, Senin. Nah, bulan depan, bulan Rabiul Akhir, itu Nabi puasanya
Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Jumadil awal, Sabtu, Ahad, Senin. Kemudian Jumadil akhir, Selasa, Rabu, Kamis. Ini bagi Rasul untuk membagi rata setiap hari tersebut. Tetap Nabi tinggalkan hari Jumat. Nah, kenapa Nabi tinggalkan hari Jumat? Kembali ke hadis nomor 7077. Qallama kana yuftiru yaumal Jum'ah. Nabi setiap Jumat sering tidak puasa, kecuali mungkin Ramadan karena memang harus puasa setiap hari. Tapi kalau puasa sunat jarang-jarang yang Nabi lakukan pada hari Jumat. Kalau 3 hari tiap bulan pun Nabi gak cari hari Jumat. Bulan ini Sabtu, Ahad, Senin. Bulan depan Selasa, Rabu, Kamis. Tetap Nabi tinggalkan hari Jumat. Nah, lengkap informasinya. 4 cara puasa 3 hari setiap bulan. Selesai. Hadis berikutnya, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yudahi, berkorban ya Nabi, yudahi, berkorban ya Nabi bikabsain, dengan 2 ekor kibas. 2 ekor kibas akranaini, yang bertanduk kedua-duanya. Amlahaini, amlahai itu yang warnanya ada hitam sama putihnya, tapi putihnya lebih banyak. Itu mana amlahai? Kambing yang berwarna hitam dan putih yang didominasi oleh warna putih. Bahkan riwayat yang lain, kambingnya berwarna putih tapi matanya hitam, bulu di mata hitam, bulu di mulut hitam, bulu di kakinya hitam. Sehingga bahasa hadisnya yanzuru fi sawat wa yaqulu fi sawat wa yamshi fi sawat. Nabi berkorban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih, yang melihat pada warna hitam, kemudian makan pada warna hitam, berjalan pada warna hitam. Maksudnya kata ulama, bulu di sekitar matanya hitam, bulu di sekitar mulutnya hitam, dan bulu di kakinya hitam, yang lain berwarna putih. Itu disebut dengan amlahain. Nah, amlahain. Wakana adalah Nabi SAW yusami, membaca basmalah ya Nabi, wa yakbiru, dan membaca takbir ya Nabi SAW. Ini salah satu doa menyembelih. Bismillah. Ada ulama katakan sampai Bismillah saja. Ada yang mengatakan disunahkan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Nah, 3 kali. Yang pakai fatwa orang kampung. Nah, fatwa orang kampung sesuai dengan kakinya. Nah, kalau ayam Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakinya 2. Nah, kalau kambing Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakinya 4. Itu belum ketemu kita riwayat hadisnya. Yang ada riwayat yang diriwayatkan Nabi baca takbir 3 kali ketika mau menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadza anni, ya Allah, ini adalah korban untuk saya. Wa amma lam yudhahi an ummati, dan untuk orang-orang yang tidak mampu berkorban di kalangan umatku. Nah, ini juga pengorbanan Rasul, ini juga bentuk cinta Nabi kepada umat. Nabi tidak mau kalau ada umat pulang ke akhirat tidak ada pahala korban gara-gara miskin. Tapi kalau yang kaya nggak berkorban, itu ancaman masing-masing. Maka usaha alam yudahi falam yakroban musallana hadza. Yang punya kemampuan tidak mau berkorban, nggak usah datang ke tempat sholat kami, cari tempat sholat yang lain. Itu gereja banyak. Nah, itu bahasa kasar begitu. Tapi kalau nggak mampu, kata Nabi,
Nabi sudah mengikut sertakan umat yang tidak mampu berkorban dari kambingnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika Nabi sabdakan satu butir buah kurma yang disumbangkan oleh sahabat atau separuh kurma yang disumbangkan oleh sahabat itu tidak senilai dengan gunung emas yang kamu infakkan. Itu satu butir kurma yang diinfakkan oleh sahabat. Sekarang bukan sahabat yang menginfakkan, Sayyidina Rasul. Bukan satu butir kurma, satu ekor kambing. Tidak ada korban kambing, korban yang lebih besar pahalanya melebihi kambing korbannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana sudah tertumpang nama umat yang tidak mampu berkorban sampai hari kiamat. Kenapa Nabi buat begitu? Cinta kepada umat ini. Tidak mau umat ini pulang ke akhirat tidak ada pahala korbannya. Nah, itu hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi berkorban ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisatil wahidah dengan satu ekor kambing an jami'i ahli untuk seluruh keluarganya Nabi. Karena ada ya Rasul yudahi berkorban ya Nabi bisatil wahidah dengan satu ekor kambing untuk seluruh keluarganya Nabi. Ini menunjukkan minimalnya. Nah, minimal seorang suami berkorban untuk dirinya dan untuk semua istrinya dan anak-anaknya dengan satu ekor. Bukan berarti dilarang satu orang satu ekor, tidak. Nabi sendiri pernah berkorban 2 ekor kambing. Dan Nabi berkorban di akhir usia beliau pada Hajjatul Wada dengan 100 ekor onta. Berarti berkorban tidak ada batasan maksimal. Berkorban semampunya. Kalau dia punya kemampuan, setiap orang dari keluarganya dikasih 1 ekor kambing, tidak ada masalah. Ini kambing bapak, ini kambing ibu, ini kambing anak tua, ini kambing umi, ini kambing adik, ini kambing dedek. Semuanya berkorban dengan 1 keluarga, tidak ada masalah. Nah, tapi seminimal-minimalnya kalau 1 ekor niatkan saja untuk semuanya. Nggak perlu ikut jadwal. Nah, kemarin niat suami, tahun ini untuk istri, tahun besok yang lain lagi, udah 1 tahun lupa, akhirnya ribut gara-gara siapa lagi jadwalnya. Daripada ribut-ribut, ikut. Ini adalah untuk dia dan keluarganya, seperti yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khair. Selesai hadis tentang kurban. Berikutnya, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadribu, memukul ya Rasul sallallahu alaihi wasallam fil khamri, di dalam pelanggaran minum khamar. Fil khamri, di dalam pelanggaran minum khamar. Bini'al, dengan menggunakan sendal. Wal jaridi, dan pelepah kurma. Dengan menggunakan sendal dan pelepah kurma. Berapa kali dipukul peminum khamar? 40 kali. Nah, itu disebut dengan hudud. Yang berzina sebelum menikah dicambuk 100 kali. Yang menuduh orang berzina tanpa saksi 4 orang laki-laki dicambuk 80 kali. Kemudian yang minum khamar itu dipukul 40 kali. 40 kali. Dan Nabi pernah memukul pakai sendal. Nabi pernah memukul pakai pelepah kurma. Nah, berarti
Artinya alat atau benda yang digunakan untuk memukul itu tidak ada ketentuan secara khusus, tapi dengan syarat tidak mematahkan tulang. Nah, jangan dipukul pakai linggis. Nah, itu bukan memukul namanya, itu namanya hukum mati. Saya cambuk deh 40 kali. Oh, 5 kali dia mati orangnya. Kamu cambuk pakai apa? Pakai linggis. Itu bukan aturan. Jadi Nabi pakai sendal. Sendal di zaman Nabi jangan kira itu sendal dari benda keras. Sendal di zaman Nabi itu seperti sendal kulit. Nah, sendal kulit dia lentur juga. Pelepah koma juga lentur. Bukan pelepah yang bagian yang besar itu. Pelepah kami aja sama pelepah kelapa. Bukan yang bagian pangkalnya. Ada yang lebar begitu. Nah, potong bagian depannya. Nah, itu nggak boleh. Itu disebut hukuman mati, bukan hukum cambuk. Nah, idealnya hari ini pakai rotan. Nah, pukulnya di mana? Pukulnya di punggung, bukan di tangan. Kalau di tangan itu untuk adab, untuk tarbiyah, di kaki untuk tarbiyah. Tapi hukuman cambuk itu tempatnya di punggung. Nah, karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dhul yumna, meletakkan dia Nabi akan tangan kanannya, alal yusra, atas tangan kiri, fis sholati, dalam ibadah sholat. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, riwayat yang lain, Nabi memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi betul-betul dipegang, pergelangannya itu dipegang. 3 jari ke dalam, jempolnya di atas, 1 jari diluruskan. Ini riwayat. Ada yang mengatakan 2 jari. Nah, 2 jari dilepaskan. 1 atau 2. Kalau 1 isyarat kepada tauhid, kalau 2 isyarat kepada 2 kalimat syahadat. Nah, diletakkan di atas sodar. Sodar itu adalah lubang yang ada di bawah dada, itu namanya sodar. Nah, itu tulang rawan yang ada di bawah dada, antara pusat, antara perut dan dada. Nah, di situ diletakkan. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas itu meletakkan tangan di lubang leher dengan dalil inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lakukanlah salat untuk Tuhanmu dan letakkanlah tangan di lubang leher. Nah, begini. Nah, itu bukan Salafi, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kebetulan ditiru oleh Salafi. Nah, kenapa ditiru? Karena dia meniru yang berbeda dengan orang tempatan, untuk tampil beda saja sebetulnya. Kata kawan-kawan yang pulang dari Pakistan, justru di Pakistan Salafi pakai mazhab Imam Syafi'i. Nah, dia pakai mazhab yang berbeda dengan tempatan karena dia mencari sensasi. Nah, kalau mazhab Imam Abu Hanifah itu tangan di bawah pusar. Hanafi mazhab. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau di Indonesia itu untuk menandakan yang sudah di PBB atau yang belum. Nah, itu tandanya sana. Kalau masih di sini itu masih belum di PBB orangnya. Itu kalau udah turun ke bawah, nah itu udah. Nah. Sudah dipesankan oleh masyayikh jangan ikut mazhab kami. Nah, ambil belajar usaha dakwah saja, bukan belajar mazhab di sini. Ada salah satu ulama Hanafi yang tinggal di Makkah, Syekhul Hanafi. Kata beliau apa? Saya Hanafi mazhab, tapi kalau sholat saya pakai Syafi'i. Kalau sholat saya pakai Syafi'i,
tidak ada cara sholat yang lebih rapi, lebih bagus, melebihi dari cara sholat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bukan kita merendahkan mazhab Hanafi, tapi karena memang Imam Abu Hanifah itu adalah pencetus mazhab pertama, sehingga dikatakan oleh para ulama, kullu faqihin alu li Imam Abi Hanifah. Setiap ulama fikih itu adalah anak buahnya Imam Abu Hanifah. Kenapa dikatakan anak buahnya? Karena beliau adalah yang pertama sekali menyusun mazhab. Di zaman beliau waktu itu berada di Kufah, sahabat yang berdatangan dari Madinah, dari Makkah ke Kufah tidaklah terlalu banyak. Jadi riwayat hadis sampai ke beliau tidaklah terlalu banyak. Pertama karena awal-awal, yang kedua keterbatasan transportasi dan sebagainya, sehingga banyak dalam mazhab Imam Abu Hanifah menggunakan pendapat sendiri, sehingga disebutlah mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Ahlul Ra'yi. Nah, mazhab berdasarkan pendapat. Sementara mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu dikenal dengan bahasa mazhab Ahlul Hadis, karena beliau berada di Madinah, bergabung dengan banyak sahabat, sehingga amalan Ahlul Madinah menurut mazhab Imam Malik itu merupakan dalil. Kenapa? Karena masyarakat Madinah telah menyaksikan sholat Nabi kurang lebih selama 10 tahun. Nah, datang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala belajar kepada Imam Malik, kemudian belajar kepada murid Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad bin Hasan dengan Qadi Abu Yusuf. Kemudian beliau menyatukan dua metode tersebut, menyatukan mazhab Ahlul Hadis dengan mazhab Ahlul Ra'yi. Lahirlah mazhab yang sempurna. Nah, jadi jangan ikut-ikutan, jangan ikut kepada pendapat Sayyidina Abu bin Abbas. Walaupun imam beliau adalah imam mufassirin, tapi dalam hal menafsirkan wanhar itu hanya beliaunya saja. Ulama tafsir yang lain mengatakan wanhar itu adalah menyembelih hewan kurban. Baik. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat, wa rubbama, kadang-kadang, ini bukan sering, kadang-kadang massa lihyatahu, menyentuh ya Nabi akan jenggotnya, wa huwa yusalli, padahal dia Nabi sedang sholat. Kenapa dikatakan kadang-kadang? Karena ada laporan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya lihat seseorang dia memain-mainkan jenggotnya dalam sholat. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, sampai ada seseorang yang dia memain-mainkan jenggotnya dalam sholat. Apa kata Nabi? Lau khasha'at qalbuh, kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga khusyuk. Nah, kalau kita tidak, maka kita berusaha mengkhusyukkan anggota tubuh supaya hati kita khusyuk. Tapi sekali-sekali tidak ada masalah. Misalnya sedang sholat, angkat jenggot. Kenapa berdiri biasa? Bikin susah pemandangan. Sekali, gatal. Sekali, nyangkut di sana. Sekali, tidak ada masalah. Tapi itu sedang sholat. Bismillah. Nah, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi pernah menegur, mengomentari dengan komentar yang tidak baik ketika dilaporkan ada sahabat yang bermain-main dengan jenggotnya. Tapi kalau sekali-sekala ada tuntutan, ada hajat, maka Nabi juga pernah mencontohkan masa warubbama, kadang-kadang Nabi menyentuh jenggotnya ketika beliau sedang sholat. Karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yudammirul khayla, Nabi mentadmir kuda. Tadmir,
Nah, apa itu tadmir? Tadmir itu adalah merawat kuda dari kecil dengan makanan yang cukup sehingga kudanya gemuk. Setelah gemuk dikuruskan, itu namanya tadmir. Nah, dari kecil kasih makanan yang cukup. Ketika bayi kuda, ketika anak kuda, ketika dia sudah remaja, itu dikuruskan sehingga dia punya otot yang kuat, daging yang berotot sehingga kuat dipakai di medan perang. Itu disebut dengan tadmir. Kemarin Tafakur sudah belajar apa bedanya faros dengan khail. Faros kuda, khail juga kuda. Apa beda faros sama khail? Faros betina, khail kuda jantan. Berarti yang Nabi tadmir itu kuda jantan, bukan kuda betina. Kuda betina itu untuk dikawinkan, melahirkan anak kuda, tapi kuda jantan itu dilatih untuk bisa dipakai di medan perang. Nah, jadi kata para ulama, kuda adalah salah satu hewan yang paling cerdas. Disebutkan di dalam surah Az-Zariyat itu tentang kuda yang berlari kemudian mengeluarkan api daripada kukunya. Kemudian menurut penelitian para ulama kuda tersebut ketika dia berlari, dia tidak menjatuhkan keempat kakinya, cuma 3 kaki saja. Nah, 3 kaki, 2 kaki depan, 1 kaki belakang. Bisa kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu kuda. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khair. Siapkan olehmu wahai kaum muslimin untuk musuh-musuhmu, baik yang kamu ketahui atau yang tidak kamu ketahui. Pertama, kekuatan. Kekuatan yang masukkan di sana, jumhur mufassir mengatakan ar-rimayah, yaitu berlatih memanah, kemudian mengendarai kuda, ribatil khail, mengendarai kuda, bukan ribatil faros. Nah, bukan kuda delman. Nah, ditutup matanya itu kalau dibawa perang, oh kita habis kena musuh. Kena huru-hara perang, dia langsung kabur berbalik. Ini kuda jantan yang dilatih setiap hari. Nah, kalau ada orang memelihara kuda tujuan untuk jihad, maka taiknya, kencing kuda itu yang dia makannya, semua yang ada dikeluarkan untuk kuda, baik untuk yang dimakan atau yang sudah keluar dari kuda, itu akan dinaikkan dalam timbangan amal si pemiliknya. Masya Allah. Lalu kita tidak bisa buat, tidak bisa melakukannya. Maka Nabi bersabda, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya lebih senang orang yang belajar memanah daripada belajar berkuda. Kalau dia belajar berkuda tidak pandai memanah, dia pergi perang, masalah dia larikan kudanya. Tapi kalau tidak pandai berkuda, terjadi huru-hara dan perang, dia tidak akan lari kemana-mana, tapi dia akan bertahan dengan panahnya. Oke, yang mampu dengan kuda dengan panah. Nah, mana panah itu? Panahnya mana? Karena yatufu ala jami'i nisa'i. Terakhir, 2 terakhir. Cuma tambah 1 aja. Karena adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yatufu, berkeliling dia Nabi, ala jami'i nisa'i, atas seluruh istri-istrinya Nabi, fi lailatin, dalam satu malam, bi ghuslin wahid, dengan sekali mandi. Hadis Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari,
Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai. Semua kitab sita mereka hadis tersebut. Jadi menceritakan Nabi seketika ya, bukan setiap hari, bukan setiap waktu. Mungkin ketika Nabi baru saja pulang dari perang, atau Nabi akan berangkat perang dalam waktu yang lama. Nabi berkeliling setiap rumah istri-istrinya dalam satu malam. Kemudian Nabi mandi di rumah terakhir. Nah, itu yang paham. Yang nggak paham nggak boleh dijelaskan. Terakhir, karena yu'abiru alat asma adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ibrah atas nama-nama. Nabi mengambil ibrah dan takbir atas nama-nama. Ibrah dengan takbir ini sama maknanya dengan mimpi. Takbir ru'ya, mentakbir mimpi atau mentakwil mimpi. Jadi Nabi punya kebiasaan itu mentakbir nama-nama sahabat. Ketika datang sahabat Nabi bertanya, min aina ji'ta, kamu dari kampung mana? Sahabat itu katakan, kami dari Bani Ghifar. Kami dari Bani Ghifar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ghafarallahu lana. Ghifar itu maknanya pengampunan. Diambil daripada kalimat ghafar, sehingga Nabi sabdakan, semoga Allah ampuni kami dengan Bani Ghifar. Ketika datang sahabat, siapa namamu? Dia katakan sahalallahu lana. Semoga Allah mudahkan kita dengan datangnya sahab. Jadi mentakbir dengan asma itu bagian dari perkara yang sering dilakukan oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk melengkapi hadis ini, ada pada hadis nomor 7089 dikatakan, Nabi kalau ketika ingin keluar untuk menunaikan hajat, lalu terdengar ada panggilan ya Rasyid, ya Najih, itu Nabi senang sekali. Nah, misalnya mau berangkat, persiapan perang ke Tabuk misalnya, atau ke Zatirika, atau ke Badar, pada saat itu terdengar panggilan ya Rasyid, kesini Rasyid. Nabi senang sekali mendengar suara tersebut, karena Rasyid itu maknanya yang terbimbing. Ya Najih, Najih itu maknanya yang diselamatkan. Jadi Nabi tetap optimis dengan nama-nama yang disebut. Maka kita tanya, siapa nama antum? Nama saya adalah Ghafar. Masya Allah, Allah berikan keampunan kepada kita dengan datangnya Ghafar. Kemudian siapa nama antum? Nama saya Furqan. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan memilah dan memilih yang baik dengan yang jelek dengan kehadiran Furqan di antara kita. Antum, kasih. Nah, ketika ada satu orang sahabat, siapa nama antum? Katanya Hazin. Nama saya adalah Hazin. Nah, atau riwayat yang lain yang maknanya sedih. Kata Nabi, janganlah nama sedih, nanti antum selalu sedih. Kata sahabat itu, enggak, saya enggak mau ganti-ganti nama. Akhirnya kata cucunya yang nomor 7, cucu yang ke-7 nih, kami masih merasakan kesedihan dalam hati secara tiba-tiba. Kadang-kadang bersenang-senang sedih saja. Itu saya rasa karena pengaruh dari nama kakek kami yang ke-7. Nah, penting nama yang bagus. Nah, kalau namanya nggak bagus, nah, diganti dengan yang bagus. Itu ada syaratnya. 1 ekor kambing. Supaya ada pertanyaan yang bersih.
saya singkat saja. Awal tadi Nabi Rasulullah SAW sholat qobla zuhur 4 rakaat langsung selesai. Bagaimana ketika kita sholat duha, boleh nggak 4 selesai? Karena yang dua terima kasih jazakumullah khairan. Jadi secara hukum asal dari sholat itu adalah 2 rakaat kata Nabi SAW. Bahkan sholat wajib pun itu asal usulnya 2 semuanya. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Kemudian ditambah bagi orang mukim 2 rakaat. Zuhur ditambah 2 menjadi 4, asar ditambah 2 menjadi 4, isya ditambah 2 jadi 4. Lalu dikekalkan subuh di atas 2. Kemudian maghrib adalah witirnya siang. Nah, karena sholat maghrib adalah penutup sholat di siang hari, maka dibuat 3. Karena maghrib menempati sholat witir bagi siang hari, sementara witir di malam hari adalah sholat witir yang disunahkan ganjil. Kemudian ada hadis mengatakan sholatul laili masna, sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian ada hadis lagi mengatakan sholatu masna, atau riwayatnya sholatul laili wan nahar masna, sholat siang dan malam itu 2 rakaat. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa hadis tersebut, maka sebaik-baik sholat adalah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kecuali sholat-sholat yang Nabi sendiri mencontohkan. Yang Nabi mencontohkan itu 4 rakaat sekali salam, seperti zuhur, qobla zuhur itu 4 rakaat sekali salam. Jadi yang lebih baiknya adalah 2 rakaat sekali salam. Kalau kita lakukan 4 rakaat sekali salam boleh, 6 rakaat sekali salam boleh, 8 rakaat sekali salam juga boleh. Allahu Akbar, saya sholat duha 8 rakaat karena Allah Ta'ala, sekali salam nih, maka hukumnya juga boleh. Lalu bagaimana cara doa iftitah, cara tasyahudnya? Kata para ulama, tasyahudnya di 2 rakaat sebelum akhir 2 rakaat sebelum akhir, yaitu di rakaat ke-4, kemudian di rakaat ke-6, atau kalau 8 rakaat di rakaat yang ke-6, kemudian di rakaat yang ke-8. Tidak boleh tasawufnya lebih daripada 2 kali. Tidak boleh tasawufnya lebih pada 2 kali. Nah, kalau kita baca tasawuf di rakaat ke-4, misalnya kita mau duha 8, kita baca tasawuf di rakaat yang ke-4, maka rakaat 1, 2, 3, dan 4 disunahkan baca ayat. Rakaat 5, 6, 7, dan 8 tidak lagi disunahkan baca ayat. Yang secara kesimpulannya, kalau sudah ada tasawuf awal, rakaat berikutnya tidak ada lagi ayatnya, tidak ada lagi surahnya, Al-Fatihahnya saja. Itu kalau kita berbicara hukum boleh nggak boleh. Tapi hukum sunnahnya adalah 2 rakaat, karena qaidah usul mengatakan apa bahasanya, kasratul af'al disunahkan untuk memperbanyak gerakan untuk mendapatkan pahala lebih banyak, berdasarkan hadis Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki, pahalamu sesuai dengan capekmu. Artinya perbuatan yang banyak akan mendapatkan pahala yang banyak.
Kalau kita 2 rakaat sekaligus, itu takbiratul ihramnya sekali, salamnya sekali. Tapi kalau kita 2 rakaat, takbiratul ihramnya 2, salamnya juga 2, dan kita akan membaca surah pada setiap rakaatnya. Nah, silakan. Saya bertanya mengenai ada sebuah hadis yang mengatakan yang hukumnya begini: tidaklah berzina seseorang hamba yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan seterusnya. Istilahnya cukup banyak. Yang menjadi pertanyaan saya, tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, apakah dia ketika dia berzina itu dia tidak sedang beriman? Yang pertama. Yang kedua, apabila misalnya dia meninggal setelah dia melakukan kemaksiatan tersebut sebelum dia sempat bertobat, apakah dia mati dalam keadaan, bisa dikatakan mati dalam keadaan kafir atau tidak, atau hanya sudah mati dalam keadaan bermaksiat dan tetap dikatakan sebagai orang beriman? Sebentar demikian. Jadi hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dia beriman. Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika mencuri dia beriman. Wala yasrul khamra hina yasrab wa huwa mu'min. Tidak juga ketika dia minum khamar, saat dia minum khamar dia beriman. Ulama berpendapat tentang hadis tersebut, ketika seseorang melakukan dosa maka imannya keluar dari badannya dan seperti awan yang bernaung di atas kepalanya. Jadi iman itu terlepas. Nah, ketika dia selesai berbuat maksiat, imannya masuk lagi. Ketika dia sedang berbuat maksiat, imannya keluar. Artinya keluar bukan berarti lepas, tidak balik lagi, tapi berpisah, berjarak daripada hatinya atau daripada tubuhnya. Itu salah satu penafsiran ulama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Salah satu makna tidak berzina, tidak punya iman ketika berzina, imannya keluar seperti awan yang menaunginya. Apakah ketika dia meninggal sedang berzina? Kalau meninggal setelah berzina atau setelah mencuri, setelah mabuk, walaupun tidak sempat bertobat, maka dia tidak bisa dikatakan meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana kalau dia meninggal sedang berzina atau sedang mabuk? Karena dia mabuk salah campur ternyata terhadap overdosis, akhirnya dia meninggal gara-gara mabuk. Sementara hadis mengatakan imannya keluar ketika dia mabuk, berarti dia kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Secara zahir hadis memang pemahamannya demikian, secara zahirnya. Tapi ketika kita lihat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang mukmin tidak dikatakan kafir karena melakukan dosa-dosa besar. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan kita dengan Khawarij yang mengatakan orang beriman yang berbuat dosa kafir. Ini akidah Khawarij. Akidah Ahlussunnah tidak, orang beriman yang melakukan dosa dia tidak akan kafir kecuali dosa murtad atau syirik, itu bisa dikatakan dia kafir. Maka para ulama berdasarkan pembahasan tersebut mengatakan maksud dari hadis imannya keluar, salah satu penafsirannya adalah kalau dia melakukannya tersebut. Nah, ketika dia melakukan hadis tersebut, ketika dia melakukan dosa tersebut, imannya bukan keluar dalam makna habis keluar,
tapi yang keluar adalah kesempurnaan daripada imannya. Karena kalau orang memiliki iman yang sempurna, dia tidak mungkin melakukan daripada dosa-dosa tersebut. Jadi bukan keluar secara total sehingga dia dikatakan sebagai kafir kalau meninggal, tidak. Misalnya dia sedang mabuk, lalu imannya keluar. Nah ketika dia meninggal dunia, imannya masuk lagi, karena dia sudah melepas daripada perbuatan dosanya. Memang saat dia melakukan dosa itu memang dia tidak beriman. Tidak beriman bukan berarti dalam bahasa dia kafir atau murtad. Tidak ada ulama menjelaskan ketika dia berdosa dia kafir atau murtad. Kalau kita pahami seperti itu, kita sudah bergeser dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudah masuk kepada akidah Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kita nggak pakai akidah itu. Yang hati-hati dengan hadis ini. Kenapa seolah-olah pemahamannya demikian? Sebetulnya tidak. Nah, yang dimaksudkan oleh ulama imannya keluar bukanlah iman secara total, tapi kesempurnaan imannya yang keluar, atau kualitas imannya yang sepantasnya, yang sepatutnya itu yang keluar, bukan keluar secara total. Akhirnya kalau dia mati sedang berzina, mati karena minum khamar, mati sedang mencuri, mati sedang berbuat dosa, sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan dia tidak kafir, wajib disolatkan, dimandikan, dikafankan, dan dikebumikan di tempat pemakaman kaum muslimin. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Cukup masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penyembelihan hewan kita untuk konsumsi. Kebiasaan kita tuh mendengar cuma dibacakan Bismillahirrahmanirrahim cuma satu kali. Nah, itu kalau memang amalannya cuma sampai di situ, apakah disebut itu tidak sah? Atau bisa dijatuhi hukumannya hewan yang disebut itu harus dimakan? Nah, itu gimana pertama. Kedua, mengenai penyebutan penanggal hari dalam Islam. Biasa kita sebut dalam bahasa hari Isnin sampai hari Ahad. Kalau di bahasa Melayu saat dalam penanggal dari hari pertama sampai hari ke-7 itu kita sebut satu pekan. Kita pakai bahasa satu pekan itu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam pembahasan dalam bahasa Islamnya, lebih Islamnya itu disebut apa? 7 hari dalam bahasa pengumpulan dari 7 hari dan 30 hari, atau kita biasa sebut dalam 1 bulan. Jazakumullah. Membaca basmalah dan membaca takbir itu disunahkan ketika menyembelih hewan kurban, tidak termasuk wajib. Nah, membaca basmalah dan takbir ketika menyembelih hewan yang lain untuk dikonsumsi itu juga sunnah, tidak wajib membaca basmalah. Jadi kalau kita sembelih ayam, sembelih kambing, nggak ada pakai bismillah, langsung potong, nggak ada pakai bismillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala sembelihannya halal, tidak halal selagi yang menyembelih itu muslim. Beda halnya sama berburu. Nah, kalau kita berburu dengan panah yang runcing, yang tajam, maksudnya panah yang tajam, atau berburu dengan binatang buas yang terlatih yang disebut dengan sibak mu'allam yang dilatih,
itu memang wajib ketika kita lepaskan baca bismillah, ketika kita panah baca bismillah, membaca bismillah ketika melepaskan anak panah untuk menghalalkan binatang buruan, melepaskan hewan pemburu untuk mendapatkan binatang buruan, membaca basmalah hukumnya wajib. Tapi kalau menyembelih hewan untuk dikonsumsi, apakah itu dalam rangka akikah, korban, atau syukuran, atau memang dimakan saja, atau untuk dijual, membaca basmalah hukumnya tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Artinya kalau kita lupa baca atau sengaja tidak membaca, hewan sembelihnya tetap halal. Cukup mohon maaf kalau ada salah dan gagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.